Pencarian jenazah korban kapal tenggelam di Selat Bali hingga kini masih terus dilakukan. Petugas gabungan SAR menyisir perairan Tanjung Anjir, Sembulangan, Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur. Izin pimpinan proses evakuasi tim SAR gabungan Basarnas Potensi beserta Polres. Tim SAR gabungan kembali menemukan 2 jenazah yang diduga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Kedua korban berjenis kelamin laki-laki dan langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Blambangan, Banyuwangi. Saat rapat di DPR RI, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi dicecar soal dugaan kesalahan prosedur sebelum kapal berlayar. Baik Pak Menteri, mungkin yang menjadi pertanyaan ini kan karena jaraknya sangat dekat dari pantai kok sudah tenggelam. Betul. Kan kalau logika banyak orang menduga, jangan-jangan pada saat sandar nih kapal ini sudah ada masalah Pak. Misal gitu loh. Ini mungkin sedikit dijelaskan kepada kita supaya publik tahu Pak. Ini sebelum berlayar itu sebetulnya apakah ada pengecekan kembali Pak oleh yang perlu dilaporkan oleh KSOP atau mungkin otoritas pelabuhan setempat atau bagaimana sehingga kapal ini boleh berlayar atau hanya berlayar berangkat dari ramcek terakhir saja pada tanggal 3 Juni itu. Mohon izin Pak. Baik, untuk pada saat berlayar, jadi Nakoda diwajibkan untuk menyampaikan kondisi kapal kepada KSOP untuk mendapatkan surat perintah berlayar Pak. Dan laporan dari Nakoda bahwa kondisi kapal laik untuk berlayar. Kini tim SAR tak hanya mencari korban yang masih hilang. Saat ini tim juga fokus pada objek metal yang berada di kedalaman 40 hingga 60 meter di dasar laut yang diduga merupakan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Serangkaian upaya dilakukan termasuk menerjunkan KRI Vanildo untuk mendeteksi lebih lanjut menggunakan peralatan RVO atau robot bawah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Presiden Prabowo akan bertemu Presiden Brasil bahas penguatan kerjasama antar kedua negara, terutama karena keduanya tergabung dalam BRICS. Sementara itu Presiden Amerika Serikat mengenakan tarif impor tambahan 10% bagi anggota BRICS. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, Presiden Prabowo tiba di Brasilia untuk bertemu dengan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. Kedatangan Presiden Prabowo disambut meriah warga Indonesia yang tinggal di Brasil. Presiden Prabowo tiba di Pangkalan Udara Brasilia Senin sore waktu setempat. Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh jajaran kehormatan militer Brasil. Dalam lawatan ke ibu kota Brasil, Presiden Prabowo akan bertemu dengan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, di Istana Kepresidenan Brasil. Kedatangan Prabowo disambut buket bunga yang diberikan oleh anak-anak diaspora Indonesia berpakaian adat Jawa. Warga Indonesia yang tinggal di Brasil rela antri sejak pagi untuk bisa menyambut kedatangan Presiden Prabowo. Presiden Prabowo pun menyempatkan diri untuk bersalaman dengan mereka. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono membantah praktik prostitusi di IKN. Basuki menyatakan kabar prostitusi di IKN adalah berita lama yang didaur ulang dan diunggah kembali di media sosial.
Kabar adanya praktik prostitusi di wilayah Ibu Kota Nusantara menjadi sorotan publik. Kabar ini muncul setelah pihak Satpol PP Penajam Pasar Utara menerima laporan praktik prostitusi online dari masyarakat. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menyebut praktik prostitusi di IKN sudah tidak ada. Dan kabar prostitusi adalah berita lama yang didaur ulang dan diunggah kembali ke media sosial. Basuki juga menyatakan keberadaan pekerja seks komersial adanya di Kecamatan Sepaku yang berada di sekitar IKN. Saya kira kalau informasi itu adalah yang diulang itu ditulis. Bukan, jadi itu informasi yang dulu. Jadi di-recycle informasinya itu sekarang sudah sama sekali tidak ada, bukan sama sekali enggak, tapi tidak ada. Baru baca barusan ya Pak? Iya, tapi itu di-recycle. Dulu ada online segala itu loh Pak. Sebelumnya kabar praktik prostitusi di IKN sempat membuat kaget Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan akan memeriksa kebenaran kabar itu. Waduh, masa ya? Bagus lagi ada laporan seperti itu. Waduh. Dalam online juga Gawat. bisnis. Kok bisa gawat gitu? Wah, ini harus dicek. Apa? Cek langsung gimana? Iya dong, kita kan. Pihak IKN telah berupaya melakukan penertiban penyakit masyarakat untuk mempertahankan citra positif IKN. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan berkantor di Papua. Namun Gibran akan bertanggung jawab untuk pembangunan di Papua. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Rencananya Gibran akan bertanggung jawab untuk pembangunan di Papua. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tekankan Wapres Gibran tidak akan menetap di Papua. Tak hanya itu, Gibran juga tak akan berkantor di Papua. Gibran akan memberi komando dari luar Papua. Iya Pak, berarti kalau tahu saya dalam undang-undang itu tugasnya Wapres adalah mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif ini. Akan di kantor itu sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan. Saya ingat betul di Jayapura, ya, di gedung KPKPN-nya itu ada berapa lantai itu, tower. Sudah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres. Sebelumnya, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut Wapres Gibran kemungkinan akan berkantor di Papua untuk mengurus masalah-masalah Papua. Dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, Wapres bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di Papua. Namun, pelaksanaan di lapangan akan dilakukan oleh Badan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Namun hingga kini, Presiden Prabowo belum menunjuk anggota Badan Eksekutif ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kerjasama di bidang pertahanan antara Indonesia dengan negara tetangga terus ditingkatkan. Kali ini Indonesia dan Singapura sepakat tingkatkan kerjasama guna hadapi kondisi global yang tak menentu. Indonesia menerima kedatangan Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Singapura, Mayor Jenderal Chai Teck-Sian. Kedatangannya disambut langsung oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto. Pertemuan keduanya dilakukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dalam pertemuan ini, keduanya membahas terkait penguatan kerjasama di bidang pertahanan. Beberapa pembahasan diantaranya adalah program pendidikan dan latihan militer, pertukaran personil, serta penguatan komunikasi militer antar kedua negara. Kemitraan antara Indonesia dan Singapura penting untuk pertahanan kedua negara di tengah tantangan global yang tak menentu saat ini. Titi Soeharto mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kunjungan kerja. Selengkapnya usai jeda.